Jadi banyak banget pria yang merasa frustasi kan? Coba ngertiin wanita. Kadang mereka ngerasa bingung banget karena wanita tuh kadang terkesan ribet. Standar mereka juga sering nggak jelas. Dan kadang reaksinya bisa bikin kepala pusing. Tapi sebenarnya, meskipun tiap wanita itu unik dengan kepribadiannya masing-masing, ada beberapa hal dasar tentang wanita yang sebenarnya cukup konsisten loh. Tentu aja, nggak semua wanita sama. Dan itulah kenapa penting banget buat pria untuk benar-benar belajar dan peka terhadap kepribadian masing-masing wanita yang mereka deketin. Kalau misalnya pria udah punya pemahaman umum tentang apa sih yang biasanya berlaku dalam dunia wanita, dan siap menerima beberapa kebenaran pahit yang mungkin nggak selalu gampang untuk diterima, itu bisa bantu banget buat membangun hubungan yang lebih baik. Jadi, daripada terus-menerus menebak-nebak, lebih baik kenali dulu deh apa yang umumnya wanita butuhkan, apa yang mereka sukai atau bahkan yang mereka hindari. Dengan begini, proses saling memahami bisa berjalan lebih mulus. Dan tentu aja, hubungan bisa lebih sehat. Jadi ayo kita mulai dengan hal pertama yang paling penting, perhatian. Kedengarannya simple banget kan? Tapi percayalah, ini tuh jauh lebih penting daripada yang banyak pria pikirkan. Kadang gue mikir, apakah kebutuhan wanita akan perhatian itu sama kuatnya dengan kebutuhan pria akan seks? Maksud gue, wanita itu bener-bener pengen kamu ada di sekitar mereka. Meskipun cuma duduk di sebelahnya waktu dia lagi main HP atau scrolling Instagram. Hal ini mungkin kelihatannya remeh, tapi buat mereka itu tuh berarti banget. Dan seringkali pria nggak ngeh tentang seberapa pentingnya hal ini. Banyak wanita yang nggak mau kelihatan lengket atau terlihat butuh banget perhatian, jadi mereka cenderung nahan perasaan itu dan berusaha kelihatan santai. Tapi, walaupun mereka nggak eksplisit bilang atau tampilin, mereka tetap berharap kamu kasih perhatian itu. Nah, kalau kamu enggak kasih perhatian, meskipun dia nggak bilang apa-apa, dia bakal merasa kecewa atau bahkan marah. Dan disinilah masalahnya muncul. Kadang, pria nggak ngerti apa yang terjadi dan ngerasa nggak ada masalah. Padahal, yang dia butuhin itu cuman perhatian sederhana yang kalau kamu yang nggak kasih, bisa bikin dia merasa nggak dihargai. Gimana? Rumit banget kan? Makanya, sebagai pria, kamu perlu banget ngerti bahwa perhatian ini bukan hanya tentang suka-suka kamu, tapi tentang kebutuhan dia yang harus dipenuhi. Kuncinya sih, pilih wanita yang benar-benar kamu suka dan nyaman sama dia, jadi kamu nggak keberatan kasih perhatian lebih. Jangan cuma cari keuntungan dari hubungan itu, tanpa benar-benar peduli sama cewek yang lagi deket sama kamu. Kalau kamu benar-benar suka, perhatian itu nggak akan terasa beban. Selain itu, penting juga untuk bikin jadwal yang memungkinkan kamu bisa kasih perhatian ke dia, bahkan di tengah kesibukanmu. Gua paham banget, kadang pria yang sibuk dengan pekerjaan dan ambisi pribadi bisa lupa waktu dan melupakan pasangan. Ini bisa jadi masalah besar loh, karena hubungan itu butuh perhatian dan waktu. Jadi mulai dari awal, kamu perlu bikin struktur dalam hidupmu yang memungkinkan kamu bisa ngasih waktu buat pasangan. Komunikasi itu penting, jadi ngobrolin apa yang cocok buat kalian berdua, dan pastiin kamu bisa kasih perhatian yang cukup. Nggak harus tiap detik, tapi pastiin dia tahu kalau kamu selalu mikirin dia. Walaupun sesederhana cuma nanya kabar atau ngabarin kalau lagi sibuk banget, tapi tetap kasih perhatian penuh saat kalian bareng. Yang penting, kalau kamu udah bisa ngasih perhatian yang tepat waktu lagi bareng, dia nggak bakal terus-terusan minta perhatian. Jadi pahami kebutuhan ini dan percaya deh, hubunganmu bakal jauh lebih sehat dan sukses. Oke, sekarang kita masuk ke hal kedua yang sering banget terlambat dipelajari oleh para pria tentang wanita. Dia bener-bener pengen kamu bisa membaca pikirannya. Gua tahu banget, ini pasti kedengerannya kayak misi yang hampir nggak mungkin, kan? Banyak pria yang langsung mikir, apa-apaan sih ini, nggak masuk akal banget, bikin pusing. Tapi, coba deh dengerin dulu. Sebenarnya, ini lebih tentang bagaimana kamu bisa lebih sinkron dan terhubung dengan pasanganmu. Karena, meskipun kita nggak bisa baca pikiran orang, sebenarnya ada cara-cara buat lebih peka dan ngerti apa yang dia butuhin atau inginkan. Bahkan sebelum dia bilang. Bayangin aja kayak lagi main band. Kalau kamu sering latihan bareng sama orang, lama-lama kamu tahu deh kapan harus ngebeat dan kapan dia bakal ngeplay nada tertentu.
Begitu juga dalam hubungan. Kalau kamu sering deket sama pasangan, kamu bakal mulai ngerti pola-pola tertentu, sinyal-sinyal kecil yang dia kasih, dan itu bisa bikin hubungan jadi lebih harmonis. Semua ini bisa terjadi kalau kamu mau lebih perhatian, lebih peka, dan tentu aja lebih komunikatif. Jadi, misalnya kamu ngelihat sesuatu yang mungkin aneh atau bikin kamu bingung tentang pasanganmu, coba tanya aja. Jangan langsung asumsi, tapi tanyakan apa itu sesuatu yang dia inginkan atau butuhkan. Lalu, catat itu dalam pikiran kamu. Coba lakukan hal-hal berbeda dan lihat mana yang bikin dia merasa nyaman. Kalau kamu bisa melakukan ini, komunikasi yang lebih terbuka dan efektif akan membantu banget. Emang sih, kita nggak bisa benar-benar baca pikiran orang, apalagi kalau itu pasangan kita. Tapi, kamu bisa jauh lebih peka terhadap apa yang dia butuhkan. Jadi, jangan langsung merasa kesal atau frustrasi. Gue juga sering bilang ke wanita di video-video gue, kalau mereka harus lebih jelas dan spesifik dalam menyampaikan keinginannya, karena nggak semua pria bisa langsung paham hanya lewat isyarat. Intinya, ini bukan berarti wanita bisa terus-terusan berharap kamu bisa baca pikiran mereka. Tapi, sebagai pria, kalau kamu pengen hubungan yang sehat dan sukses, kamu harus lebih peka dan belajar sinkron sama pasangan. Perhatiin bahasa tubuhnya, isyarat halus, atau apapun yang bisa kasih kamu petunjuk tentang apa yang dia rasain atau pengen. Dan, supaya kamu bisa lebih mudah melakukannya, kuncinya adalah kamu harus benar-benar suka sama wanita itu dan punya keinginan untuk koneksi yang lebih dalam. Jadi meskipun kita bisa dorong wanita buat lebih jelas dalam komunikasi, kita juga harus punya standar untuk lebih peka terhadap pasangan kita. Kebanyakan wanita itu emang seperti itu, walaupun nggak semua, tapi mayoritasnya memang punya pola-pola tertentu yang bisa kamu pelajari. Ya, emang agak beda sih, tapi itu juga yang bikin hubungan jadi unik. Kalau kamu udah mulai paham pola-pola ini, dan kamu udah sinkron, ini nggak akan terasa sulit lagi. Semakin sering kamu latihan dan semakin peka, semakin mudah buat kamu ngerti pasanganmu, dan hubungan kalian bakal jadi lebih enak dan nyaman. Oke, lanjut ke poin ketiga yang mungkin agak sensitif tapi penting banget untuk dibahas. Buat kalian para wanita yang lagi nyimak, jangan salah paham dulu ya. Gue paham kalau ini bisa agak bikin bingung atau nggak setuju, tapi coba dengerin dulu dengan hati terbuka. Jadi gini, kebanyakan wanita sebenarnya nggak pengen kerja selamanya. Mungkin ada beberapa yang ngerasa hal ini nggak cocok dengan pengalaman mereka. Tapi secara umum, banyak wanita yang memang lebih memilih untuk punya keluarga dan tinggal di rumah ketimbang terus bekerja sepanjang waktu. Kenapa? Nah, kebanyakan wanita itu bekerja bukan karena mereka ambisius banget atau pengen karir cemerlang, tapi lebih karena mereka nggak mau bergantung sama pria. Atau mungkin juga mereka takut terjebak dalam situasi keuangan yang pun nggak pasti. Jadi kadang, bekerja itu lebih karena rasa takut akan ketergantungan finansial daripada sebuah keinginan karir yang kuat. Sebagai contoh, ketika wanita merasa nyaman dalam hubungan dan mulai merasa aman secara emosional, keinginan untuk berhenti kerja itu bisa muncul dengan sendirinya. Tapi, kalau pasangan enggak siap secara finansial, ini bisa jadi masalah besar. Bayangin aja, dia terjebak dalam situasi di mana dia harus terus kerja meskipun sebenarnya dia nggak mau. Dan itu bisa banget bikin suasana hati dia jadi nggak enak dan tentu aja berpengaruh pada hubungan kalian. Buat kalian para pria, ini saatnya kalian sadar. Jangan ngeluh soal keuangan atau masalah finansial. Itu udah jadi kodrat kita sebagai lelaki. Kalau lu nggak kerja keras, nggak punya skill, dan penghasilan lu nggak cukup, ya, lu nggak akan bisa diandalkan dalam hubungan itu. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal bagaimana lo bisa memberi rasa aman untuk pasangan lo. Jadi, buat para pria, pahami ini dengan baik. Banyak wanita yang udah nggak mau kerja terus-terusan. Mereka butuh kehidupan yang bisa memberikan fleksibilitas, supaya mereka nggak terpaksa bekerja kalau itu bukan pilihan mereka. Kalau kamu bisa menciptakan kondisi finansial yang memungkinkan pasanganmu punya pilihan untuk berhenti kerja dan fokus di rumah, itu bisa bikin dia lebih bahagia dan hubungan kalian jadi lebih harmonis. Dia jadi bisa lebih fokus pada rumah tangga, lebih banyak waktu buat kalian,
dan hubungan pun jadi lebih kuat. Buktinya banyak wanita sebenarnya nggak mau kerja. Selamanya bisa dilihat dari bagaimana mereka menentukan standar penghasilan yang mereka harapkan dari pria. Misalnya, kalau gajinya 80.000, dia mungkin berharap pasangannya punya penghasilan sekitar 200.000 supaya mereka bisa hidup nyaman tanpa dia harus terus bekerja. Ini tuh nggak soal materialistis, tapi lebih ke soal keseimbangan dalam hidup dan bagaimana mereka bisa merasa aman dan nyaman. Di awal hubungan, banyak pasangan yang cenderung lebih fokus pada kenikmatan hubungan itu sendiri. Jadi nggak terlalu mikirin rencana jangka panjang, apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan untuk masa depan. Tapi sebenarnya penting banget buat jujur dari awal soal apa yang diharapkan dan apa yang perlu direncanakan. Misalnya, tanyakan langsung ke pasangan, apakah kamu ingin suatu saat nanti berhenti kerja dan tinggal di rumah? Kalau jawabannya iya, maka diskusikan bareng apa yang perlu dilakukan untuk mencapai itu. Termasuk pengorbanan-pengorbanan yang mungkin harus dibuat, dan apakah keduanya siap untuk itu. Kalau pasangan nggak siap untuk pengorbanan itu, pertanyakan apakah dia memang wanita yang tepat buat kamu, atau jelaskan konsekuensinya kalau itu nggak bisa terjadi. Dengan diskusi yang jelas, semuanya jadi lebih transparan dan kalian bisa merencanakan masa depan dengan lebih solid. Jadi meskipun topik ini mungkin agak sensitif, kalau kalian jujur dan terbuka sejak awal, semua bisa berjalan dengan lebih lancar dan hubungan kalian bisa lebih sehat. Poin keempat yang enggak kalah penting. Hal di luar kamar tidur itu mempengaruhi hal di dalam kamar tidur. Ini mungkin agak terlambat disadari oleh banyak pria, tapi percayalah, apa yang terjadi di luar kamar tidur itu sangat berpengaruh terhadap apa yang terjadi di dalam kamar tidur. Wanita itu lebih dipengaruhi oleh emosi dan pikiran mereka. Jadi kalau mereka lagi stres atau banyak beban pikiran, itu bisa langsung berdampak pada seberapa tertarik dan siap mereka secara seksual. Bayangin aja, kalau dalam kehidupan sehari-hari ada masalah yang belum selesai atau mereka merasa nggak dihargai, tentu aja hal itu bisa bikin mereka kurang semangat dan nggak sepenuh hati saat berhubungan. Sering banget, pria berpikir bahwa penurunan gairah seksual dalam pernikahan itu cuman terjadi karena hal yang enggak bisa dihindari, kayak masalah usia atau rutinitas. Tapi kenyataannya, banyak banget kasus yang terjadi karena kurangnya pemahaman soal apa yang dibutuhkan wanita supaya bisa merasa nyaman secara seksual. Wanita itu butuh rasa aman, nyaman, dan dihargai. Dan ketika mereka merasa itu, mereka akan jauh lebih reseptif dan terbuka terhadap seks. Jadi, salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kehidupan seksual adalah dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan komunikasi terbuka, di mana kalian bisa saling mengkritik dan memberikan masukan tanpa takut dihakimi. Ini akan bikin pasangan merasa lebih dihargai dan lebih nyaman untuk berbicara tentang apa yang mereka suka atau nggak suka dalam hubungan intim. Makanya, para pria, kalian harus paham bahwa wanita punya cara kerja yang berbeda dari kalian. Jangan langsung berpikir bahwa wanita ingin seks sebanyak pria. Gairah seksual mereka lebih dipengaruhi oleh perasaan, kenyamanan, dan situasi emosional mereka saat itu. Jadi, daripada terus berharap bahwa wanita akan selalu siap dan antusias seperti yang pria inginkan, lebih baik fokus pada menciptakan suasana yang bikin pasanganmu merasa dihargai dan dipahami. Ciptakan kondisi di mana pasanganmu merasa aman untuk mengekspresikan apa yang mereka butuhkan, baik di luar kamar tidur maupun di dalamnya. Jangan cuma mikirin diri sendiri atau apa yang kamu inginkan, tapi pastikan kamu peka terhadap perasaan pasanganmu juga. Dengan memahami dan menerima perbedaan ini, kamu bisa menciptakan hubungan yang lebih harmonis, di mana kalian berdua bisa saling mendukung dan merasa nyaman. Dan percayalah, ketika pasangan merasa dihargai dan dipahami, hubungan intim kalian juga akan jadi lebih baik. Poin kelima, yang mungkin agak sulit dipahami oleh beberapa pria, perasaannya adalah realitasnya. Ini mungkin terdengar agak aneh atau konyol buat sebagian orang, tapi sebenarnya sangat penting untuk tidak mengabaikan perasaan wanita hanya karena tidak sesuai dengan logika atau pandangan kita. Apa yang dia rasakan, meskipun tidak selalu rasional menurut kita, itu adalah kenyataan baginya. Misalnya,
Kalau dia merasa nggak aman atau khawatir tentang hubungan meski kamu merasa semuanya baik-baik saja, mengabaikan perasaannya, atau malah membantahnya nggak akan menyelesaikan masalah. Itu justru bisa bikin dia merasa lebih tidak aman dan lebih kesepian. Kenapa? Karena dia merasa perasaannya nggak dihargai atau nggak dipahami. Jadi, yang perlu kamu lakukan bukan membantah atau menunjukkan bahwa kamu merasa perasaannya itu salah, tapi lebih kepada mengakui perasaannya. Cobalah untuk mengatakan, aku ngerti kalau kamu merasa nggak aman. Itu bukan maksudku, dan aku nggak mau kamu merasa seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan biar kamu merasa lebih nyaman? Dengan begini, kamu nggak cuma menunjukkan bahwa kamu peduli, tapi juga bersedia untuk memperbaiki situasi, tanpa harus sepenuhnya setuju dengan persepsinya. Ini adalah cara yang sehat untuk menunjukkan empati dan mendukung pasanganmu, meski kamu mungkin nggak melihat masalahnya dari sudut pandang yang sama. Tentu aja, ada risiko di mana wanita bisa saja memanipulasi perasaannya, atau bahkan bermain dengan perasaan untuk mendapatkan sesuatu. Tapi, jika kamu yakin dia adalah wanita yang baik, beri dia manfaat dari keraguan. Cobalah untuk melihat situasinya dengan bijak dan penuh pengertian. Jika kamu merasa ada pola yang nggak sehat atau terus-menerus terjadi, baru deh bicarakan lebih lanjut. Jangan langsung panik atau menilai tanpa memberikan kesempatan untuk diskusi. Penting untuk selalu menjaga komunikasi terbuka dan enggak meremehkan perasaan pasangan. Dengan cara ini, hubungan kalian akan lebih kuat karena keduanya merasa dihargai dan dimengerti. Jadi, meskipun perasaannya kadang enggak selalu logis, mengakuinya dan mencari solusi bersama adalah cara terbaik untuk menjaga hubungan tetap sehat dan harmonis. Oke, kita lanjut ke poin ke-6. Dia butuh keamanan. Wanita itu butuh keamanan, baik secara fisik maupun emosional. Mungkin banyak pria yang paham banget kalau wanita perlu merasa aman secara fisik. Ya, seperti merasa dilindungi dan merasa nyaman dengan kehadiran pasangannya. Tapi seringkali mereka mengabaikan aspek yang satu ini, keamanan emosional. Keamanan emosional itu nggak kalah penting. Sebagai pria, kamu perlu menciptakan lingkungan di mana pasanganmu merasa aman dan nyaman untuk membuka diri, tanpa rasa takut dihakimi atau disalahkan. Dan kunci utama untuk itu adalah stabilitas emosionalmu sendiri. Kalau kamu masih bawa-bawa beban emosional, rasa takut, atau masalah pribadi yang belum selesai, akan sulit bagi kamu untuk memberikan keamanan emosional kepada pasangan. Jadi penting banget buat kamu menyembuhkan dirimu terlebih dahulu, agar bisa menjadi contoh yang baik dan bisa menyediakan ruang yang aman untuk pasanganmu. Ketika kamu stabil secara emosional, itu akan menciptakan suasana yang menenangkan dan memungkinkan pasanganmu merasa dihargai dan aman untuk menunjukkan sisi-sisi emosionalnya. Percaya atau enggak, jika dia merasa aman secara emosional, dia akan lebih terbuka, lebih transparan, dan lebih nyaman dalam berbagi perasaan serta keinginan denganmu. Salah satu frustrasi terbesar yang sering dialami pria adalah ketika wanita nggak mau terbuka. Banyak pria yang merasa kesulitan memahami pasangan karena mereka ingin kamu mengerti tanpa harus mengatakan apa-apa. Disinilah pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Jika kamu bisa melakukannya, pasanganmu akan merasa lebih mudah untuk berbagi perasaan dan membuka diri tanpa ada rasa takut. Oke teman-teman, itu dia poin ke-6 dan seluruh rangkuman yang bisa kita bagikan untuk video kali ini. Jangan lupa juga drop pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Makasih banget udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.